Dua. Ya, terima kasih. Seperti biasanya kita akan melakukan perkuliahan di Jumat pagi yang berkah ini, ya. Perkuliahan aljabar linear elementer. Kita memasuki minggu ke-10 saat ini, ya. Dimana artinya sekarang minggu ke-10 ada sampai kita perkuliahan ada sampai minggu ke-15. Nah, artinya tinggal 5 minggu lagi kurang lebih, ya, 1 bulan 1 minggu lagi lah, ya, kalian berkuliah Ale ini sebelum akhirnya kalian UAS, ya. Dan tidak terasa gitu ya, ini sudah awal November, nanti awal Desember kalian sudah selesai perkuliahan, pertengahan Desember kalian sudah UAS, ya. Kemudiannya masuk semester berikutnya, ya. Jadi nggak kerasa memang, ya, perkuliahan itu nggak kerasa, ya, apalagi kalau dijalani dengan apa ya, dengan enjoy gitu, dengan menikmatinya gitu, ya. Baik, sebelum kita melakukan perkuliahan kita akan melakukan absensi terlebih dahulu, ya. Oke. Ini kemarin minggu ke-9 kita nggak absen, ya? Kok di absensi kosong, ya? Absen nggak kemarin? Izin menjawab, Pak. Absen, Pak. Ini Ale RA kan? Iya, Pak, RA, Pak. Kok kosong ya di absensi saya minggu ke-9? Oh, saya salah memasukkan. Euclidean vector species kan seharusnya kemarin, ya, minggu ke-9. Saya malah minggu ke-7 masuknya. Salah absen, ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti diperbaiki aja. Tuani. Hadir, Pak. Kemudian Zakwan. Hadir, Pak. Maria Monica. Hadir, Pak. Indi Setia. Hadir, Pak. Panji Pratama. Hadir, Pak. Andre Rabu. Hadir, Pak. Imade Erik. Hadir, Pak. Salsabila. Hadir, Pak. Ferry Setiawan. Tidak ada. Seva Aurelia. Hadir, Pak. Ernest. Tidak ada. Natasha Rizka. Tidak. Hadir, Pak. Oke, Ferdinand Lazo. Tidak ada. Yulian. Hadir. Yuliana. Hadir, Pak. Prinka Atma. Hadir, Pak. Sofia Eva Damayanti. Hadir, Pak. Siva Fauzia. Hadir, Pak. Nur Hamijah. Hadir, Pak. Albert Mechanical. Hadir, Pak. Rafael Maruli. Hadir, Pak. Khalid Raja. Hadir, Pak. Juan Hardiano. Tidak ada. Jeremia Uba. Hadir, Pak. Christian Naibaho. Hadir, Pak. Jerry Guardiola. Hadir, Pak. Yoel. Hadir, Pak. Ilyas Nurdin. Hadir, Pak. Rizky Wibowo. Hadir, Pak. Ahmad Sadian. Hadir, Pak. Natasha Salsabila. Hadir, Pak. Berliana. Hadir, Pak. Frederick Yosua. Hadir, Pak. Igede. Hadir, Pak. Ferli Putra. Jason. Tidak Hadir, ada. Pak. Oh, ada. Salsabila. Arifah. Hadir, Pak. Syakila. Hadir, Pak. Glan. Hadir, Pak. Iwan Rido. Hadir, Pak. Melisania. Hadir, Pak. Septian Ramdhani. Hadir, Pak. Shalaisa. Hadir, Pak. Muhammad Ramadan.
Hadir, Pak. Alivia Panatagari. Hadir, Pak. Farih Fanani. Hadir, Pak. Nurwendra. Hadir, Pak. Rizky Saputra. Tidak ada. Wildan Arasidi. Hadir, Pak. Dorif. Hadir, Pak. Sardion. Hadir, Pak. Paradila Diva. Hadir, Pak. Amanda. Oke, Cecep. Ya, Cecep nggak ada ya. Fahmi Susilo. Hadir, Pak. Andika Lukianda. Tidak ada. Farhan Tirta. Hadir, Pak. Hamidah. Hadir, Pak. Azizul. Hadir, Pak. Fidiagus. Hadir, Pak. Raihando. Hadir, Pak. Jesse Disha. Hadir, Pak. Anggi Christine. Hadir, Pak. Cita Maulia. Hadir, Pak. Irfan. Hadir, Pak. Azlan Farizi. Hadir, Pak. Suryadi Akmal. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Fajarian. Hadir, Pak. Melani Putri. Tidak ada. Najwa. Hadir, Pak. Argon. Tidak ada. Anissa Fitri. Hadir, Pak. Jamilah. Hadir, Pak. Henry Fani. Hadir, Pak. Kevin Alexander. Hadir, Pak. Togi. Tidak ada ya. Ramadania Fitri. Hadir, Pak. Kezia. Hadir, Pak. Zitifa. Hadir, Pak. Danti. Hadir, Pak. Esther. Hadir, Pak. Elsa Yolanda. Hadir, Pak. Elisa Lestari. Hadir, Pak. Agung Yulizar. Hadir, Pak. Oke, saya absen lagi ya. Ferry Setiawan. Hadir, Pak. Ernest. Prime. Tidak ada ya. Juan Hardiano. Hadir, Pak. Oke. Rizky Saputra. Hadir, Pak. Oke. Cecep. Hadir, Pak. Oke. Andika Lukianda. Hadir, Pak. Oke. Melani Putri. Tidak ada. Argon. Danami. Tidak ada. Togi Arifin. Tidak ada ya. Oke, berarti yang tidak hadir Ernest Prime. Kemudian Melani Putri, Argonda Nami, Togi Arifin. Ya. Oke, saya tutup absensinya. Baik. Kita akan memulai perkuliahannya. Ya, jadi slide-nya belum saya tampilkan ya. Jadi kita akan melanjutkan perkuliahan kita kemarin ya, masih Euclidean vector species, masih dalam bab Euclidean vector species ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai ortogonalitas ya. Yang dikatakan ortogonal itu adalah ketika vektor tersebut saling tegak lurus ya, atau vektor tersebut tegak lurus terhadap suatu garis ya, atau suatu bidang. Nah, tegak lurusnya itulah yang disebut dengan ortogonal ya. Tegak lurus ini maksudnya sudutnya 90 derajat ya. Nah, ini ortogonal namanya ya. Nah, jadi sekarang kita mempelajari mengenai ortogonal projection ya, atau proyeksi ortogonal ya. Jadi
katakanlah ada 3 kemungkinan ya, ada 3 kasus yang mungkin bisa terjadi terkait dengan orthogonal projection ya. Untuk sebagai contoh ya, jika kita mempunyai suatu vektor U dan vektor A ya dalam Rn ya yang ditunjukkan posisi yang ditunjukkan pada gambarnya, sehingga posisi inisial poinnya itu saling berhimpitan atau coincide ya pada titik Q ya, pada titik Q. Dari ketiga gambar ini kita lihat ya. Jadi kita punya vektor U ya, kita punya vektor A yang mana dia titiknya coincide atau dia saling berhimpit pada titik Q. Kemudian kita dapat membentuk suatu dekomposisi ya sebagai berikut caranya ya. Yang pertama adalah drop, jatuhkan ya garis gitu ya, garis putus-putus ataupun garis ya dari ujung, dari tip ya, dari ujung panah ya atau ujung vektor dari U ya ke suatu garis yang melalui A ya, ini di drop ya, dijatuhkan lah gitu ya. Nah ini drop ya dari U ya, di drop ya melalui garis yang melalui atau dilalui A gitu ya. Kemudian bentuklah suatu vektor W ya dari Q ya, yang mana dia ini itu berada pada kaki atau tempat dia jatuh tadi ya, berada pada titik di mana garis yang kita tarik dari tip tadi, dari ujung vektor U ya, jatuhnya di mana. Nah itu kita bentuklah suatu vektor W1 ya. Nah ini ya W1 ini ya. Kalau dia jatuhnya di sini kita bentuk vektor W1 ya. Kalau dia jatuhnya di sebelah sini kita bentuk W1 ya, atau jatuhnya sebelah sini kita bentuk W1 gitu ya, vektor W1 ya. Kemudian konstruktor bentuklah vektor W2 ya, di mana W2 ini itu adalah U dikurang W1 ya. U kurang W1 ini kenapa? Karena yang namanya W1 ditambah W2 itu adalah W1 ditambah dengan W2. W2-nya itu adalah U dikurang W1, sehingga W1 plus W2 itu sama dengan U ya. Atau kemarin sudah saya ajarkan bahwasanya ya, ketika kita memiliki suatu vektor ya yang berbentuknya seperti ini ya, yang saling arahnya tidak searah gitu ya. Kemudian kita mempunyai vektor U yang mana dia berlawanan menuju ke arah ujung dari kedua vektor ini ya, itu maka untuk vektor U itu dapat dicari dengan apa? W1 ditambah dengan W2. Kemarin ya sudah belajar ya. Nah, maka seperti itu. Nah, sehingga kita mempunyai dekomposisi ya untuk vektor U ya, di mana vektor U ini merupakan jumlah sum dari 2 vektor yang ortogonal, yakni vektor W1 dan W2. Kebalik ya, W1 dan W2 ya. W1 dan W2 ya. W1 dan W2. Maka U ini adalah jumlah dari antara jumlah dari W1 dan W2 ya. Nah, kemudian yang pertama ya W1 tadi ya. Yang pertama, suku pertama W1 tadi ya, itu merupakan multiple skalar ya, atau skalar multiple dari A. Ya, kalau kita lihat W1 ini ya, itu kan dia skalar multiple. Contohnya yang ini, W1 terhadap A berarti ini kan W1 ini kan sama dengan setengah dari vektor A. Ya gitu ya. Atau yang gambar kedua, yang gambar B, berarti W1-nya itu misalnya 3/2 A misalnya ya. Atau yang ini ya, yang yang gambar C, W1-nya itu sama dengan minus 3/2 A ya, misalnya ya. Dia jumlahnya 3/2 tapi karena arahnya berlawanan maka ada minusnya. Ya. Nah, itu di W1 itu merupakan skalar multiple dari A. Sementara W2-nya itu merupakan ortogonal yang terhadap A. Ya, W2-nya itu merupakan vektor yang ortogonal atau tegak lurus terhadap A. Nah, sehingga ada teorema, sehingga dari case ini, kasus ini ya, muncullah suatu teorema ya, namanya projection theorem atau teorema proyeksi dalam vektor ya. Dikatakan bahwa jika vektor U dan vektor A itu merupakan vektor dalam Rn, jika A itu tidak sama dengan 0, maka vektor U itu dapat diekspresikan sebagai bentuk U sama dengan W plus W2, W1 plus W2. Di mana W1-nya ini adalah skalar multiple dari A, ya seperti yang saya jelaskan tadi. W2-nya ini merupakan vektor yang ortogonal terhadap vektor A. Ya. Nah, muncullah teorema ini ya. Nah, kemudian berangkat dari hal tersebut ya, maka proyeksi U terhadap A itu bisa dicari. Ya. Proyeksi U terhadap A itu bisa dicari. Pak, dari mana rumusnya? Nanti kalau saya jelaskan pusing kalian ya. Kalau saya tunjukkan gambar-gambar
proyeksi ya untuk mendapatkan rumus ini nanti kalian pusing ya. Jadi kalian ingat-ingat saja rumusnya ya. Jadi kalian ingat-ingat saja rumusnya ya. Jadi yang namanya proyeksi U terhadap vektor A itu dapat dicari dengan U dot A dibagi dengan norm A kuadrat dikali dengan vektor A. Ya, ini merupakan untuk mencari komponen vektor dari U sepanjang A atau kita nyebutnya tadi apa? W1-nya. Ya, ini untuk mencari W1-nya. Nah, ya, sementara kita bisa mencari W2-nya juga, ya. W2-nya. W2-nya cara mencarinya seperti apa? W2-nya adalah dengan cara U-nya dikurangi dengan proyeksinya. Jadi U dikurangi dengan proyeksi U terhadap A-nya. Ya, maka didapatlah rumus sebagai berikut. Nah, ini merupakan komponen vektor yang U dia ortogonal terhadap A atau kita sebut dengan W2. Tadi ya berdasarkan gambar tadi ya. Berdasarkan gambar tadi disebut dengan W2. Nah, jadi seperti itu ya rumusnya. Pak, kapan kita menggunakan yang ini, kapan kita menggunakan ini? Tergantung dari pertanyaan. Ya, contoh. Nah, ini contoh yang dia memakai kosin ya. Kita contohnya yang agak sulit dulu ya. Jadi temukanlah orthogonal projection dari vektor E1 ya, di mana E1 ini ya. E1 ini komponennya adalah berikut dan E2 adalah komponen berikut ya. Nah, kalau kita lihat ya E1 ya berarti itu adalah W1-nya ya, ibaratnya W1-nya lah gitu ya. W1-nya kalau digambar tadi ya. Sementara E2 itu adalah W2-nya ya, yang mana dia berada pada garis L. Nah, ya, berada pada garis L atau diproyeksikan dari garis L yang membuat sudut theta ya terhadap sumbu X positif ya. Nah, diilustrasikan oleh gambar ini sehingga kita peroleh ya bahwasannya A-nya ya, A-nya itu merupakan komponennya yakni cos theta sin theta gitu ya. Cos theta dan sin theta, X-nya itu adalah cos theta, Y-nya adalah sin theta gitu ya. Nah, kemudian ini merupakan unit vektor sepanjang garis L ya. Jadi permasalahan kita pertama adalah kita mau mencari nih ya proyeksi E di sepanjang garis A. Ya, sekali lagi mau mencari proyeksi E1 sepanjang garis A, maka kita menggunakan ini ya. Berarti proyeksi ya E1 ya di sepanjang garis A, maka kita menggunakan E1 dot A gitu ya, dikali dengan norm A kuadrat dikalikan dengan vektor A-nya. Jadi sudah tinggal cari E1 dot A-nya berapa ya. Kita sudah punya E1-nya tadi ya. E1-nya berapa, kita udah punya A-nya berapa, tinggal didotkan ya, berapa E1 dot A ya. E1 dot A diperoleh adalah cos theta. Nah, kemudian kita memperoleh kita harus mencari normnya, norm A ya. Kemarin sudah belajar cara mencari norm A ya, tinggal dikuadratkan masing-masing komponen, dijumlahkan, kemudian diakarkan, diperolehlah 1. Nah, barulah kita masukkan ke dalam rumus proyeksi ya. Nah, proyeksi E1 terhadap A, maka diperoleh hasilnya cos kuadrat theta dan sin theta cos theta. Ya, begitu juga bagaimana proyeksi E2 terhadap A gitu ya. Ya sama saja, kita tinggal mencari E2 dot A-nya berapa ya, kemudian kita juga mencari besaran atau norm dari A-nya ya. E2 dot A-nya kita cari diperoleh sin theta ya, norm A-nya tadi sudah ketemu 1 ya. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus, diperolehlah proyeksi E2 terhadap A itu adalah sin theta cos theta dan sin kuadrat theta. Ya, ini yang untuk kos-kosan ya, agak jelimet ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam angka ya. Kalau kita masuk ke dalam angka. Katakanlah saya mempunyai vektor U dan saya mempunyai vektor A, gitu ya. Nah, temukan carilah ya komponen vektor dari U sepanjang garis A. Nah, artinya seperti ini tadi. Ya. Nah, saya punya vektor U. Ya. Kemudian saya mempunyai ini A, ya. Kemudian saya proyeksikan ke sini menjadi W1. Ya. Nah, kemudian saya membuat suatu vektor yang tegak lurus terhadap A W2. Nah, temukanlah atau carilah komponen vektor U sepanjang garis A. Nah, artinya kita mencari ini nih W1. Dan komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Berarti kita mencari W2. Ya. Kita cari ini ya dengan cara rumus ini ya. Berarti tinggal masukin aja ya rumus ini, kita cari dulu U dot A-nya berapa ya, norm A-nya berapa, kita masukkan ke rumus yang pertama ini dulu. Ya. Nah, diperolehlah ya hasil dari proyeksi U terhadap A itu adalah 20/7 minus 5/7 dan 10/7.
Kemudian baru kita mencari vektor komponen U yang ortogonal terhadap A. Tinggal kurangkan saja ya. Vektor U dikurangkan dengan proyeksinya. Ya. Tinggal kurangkan. Tadi kita udah dapat proyeksinya. Ini vektor U-nya tinggal kita kurangkan, diperolehlah untuk dia komponen vektor yang U ortogonal terhadap A, yakni minus 6/7, minus 2/7, dan 11/7 ya. Nah, jadi jangan salah ya ketika nanti ada pertanyaan di ini dulu, dianalisis dulu pertanyaannya. Apakah dia minta ya vektor komponen U sepanjang garis A, artinya ya U terhadap sepanjang vektor A, artinya kita butuh W1 ya, berapa? Tapi kalau dia vektor komponen yang ortogonal, U ortogonal terhadap A, berarti W2-nya tadi ya. Nah, jadi cara enak ngingetnya seperti itu ya. Nah, kemudian dari proyeksi tadi kita bisa mencari nomnya atau besarannya ya. Berdasarkan rumus tadi ya, setelah kita mencari nomnya ya, maka diperolehlah ya, untuk mencari nom atau besaran dari proyeksi U terhadap A itu bisa menggunakan mutlak ya, U dot A dibagi dengan nom A-nya. Atau kalau dia berupa sudut ya, kita bisa menggunakan besaran proyeksi U terhadap A itu adalah nom U dikali dengan mutlak cos theta. Ya, jadi seperti itu ya, bisa menggunakan dua rumus ini. Tergantung yang mana saja gitu ya. Kalau misalnya dia yang diketahui ada tetanya atau ada sudutnya, berarti pakai yang rumus kedua ini. Tapi kalau dia tidak diketahui tetanya atau cos tetanya, maka digunakan rumus yang di atas ini, gitu ya. Misalnya contohnya ini tadi nih, ya contohnya yang ini. Kita tidak tahu nih, ya berapa sih dari soal ini cos tetanya berapa gitu ya, atau tetanya berapa? Cuman diketahui U-nya, komponennya ya, dan komponen dari A. Ya sudah, berarti kita pakai rumus yang ini untuk mencari nomnya atau besarannya, ya. Seperti itu. Kemudian dalam ortogonalitas ya, tadi dikatakan bahwasanya ortogonalitas itu adalah yang tegak lurus ya, yang tegak lurus terhadap suatu vektor yang sering tegak lurus. Artinya kalau ada yang tegak lurus seperti ini, ketika dia membentuk suatu segitiga, maka yang terjadi adalah segitiga siku-siku. Ya, dalam segitiga siku-siku itu berlaku yang namanya Pitagoras, rumus Pitagoras ya. Kalau kalian kalau kalian ingat ya, ini misalnya A, B, C. Maka untuk mencari A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Ya, gini kan rumus Pitagoras kan? Nah, sehingga untuk mencari A itu sama dengan akar dari B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Nah, rumus Pitagoras ini itu bisa juga berlaku dalam ortogonalitas pada vektor. Ya, disebut dengan teorema Pitagoras pada vektor. Ya, karena apa tadi berangkat dari ortogonalitas ya. Ortogonalitas. Kalau tidak ada ortogonalitas ya tidak ada Pitagoras gitu ya. Tapi karena tadi ada ortogonalitas maka bisa berlaku juga teorema Pitagoras ini dalam vektor ya. Nah, bagaimana caranya ya? Dalam teorema Pitagoras di Rn atau dua vektor dalam sebuah ruang gitu ya, space ya, dalam vektor, katakanlah kita mempunyai U dan V yang merupakan vektor yang saling ortogonal. Artinya U dan V ini saling tegak lurus seperti ini ya. Nah, maka Euclidean inner product-nya ya itu untuk vektor Pitagorasnya itu dapat dicari dengan nom U plus V kuadrat sama dengan nom U kuadrat ditambah dengan nom V kuadrat. Gitu ya. Ya kan kayak rumus Pitagoras kan, atau seperti yang digambarkan pada gambar berikut. Ya. Contoh, saya mempunyai vektor U, saya mempunyai vektor V, masing-masing komponennya diketahui. Berapakah ya misalnya ya nom U plus V? Ya misalnya berapakah nom U plus V-nya? Maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, gitu ya. Nah, kemudian pembuktian ya dari rumus dari vektor U dan V ini. Vektor U dan V ini saling tegak lurus atau saling saling ortogonal, gitu ya. Ortogonal. Kita mau membuktikan emang benar nom U plus V kuadrat itu sama dengan nom V kuadrat ditambah dengan nom U kuadrat. Nah, pembuktiannya seperti ini ya. Kita cari ya nom U first V kuadratnya berapa, kemudian kita cari juga nom U kuadrat plus nom V kuadratnya berapa. Ternyata sama-sama 36 ya. Maka terbukti teorema ini bahwasanya untuk mencari nom U plus V kuadrat itu bisa dicari dengan nom U kuadrat ditambah nom V kuadrat. Itu ya. Jadi seperti itu.
Oke, selanjutnya. Dalam ortogonalitas itu juga ada permasalahan yang terkait dengan distance ya atau jarak ya. Distance atau jarak. Kita sudah belajar bagaimana cara mencari jarak ya dari suatu titik ke titik lain ya. Distance ya. Sebelumnya kita sudah belajar ya ketika kita awal-awal belajar vektor. Nah, namun bagaimana jika kita mau mencari suatu jarak suatu titik menuju ke garis? Ya, contohnya seperti ini. Saya punya garis, saya punya titik. Berapa distance-nya? Jaraknya. Atau bagaimana cara mencari ya jarak antara kedua bidang ya. Nah, ini saya punya bidang yang ke-1, punya bidang yang kedua. Berapa sih jarak dari kedua kedua bidang ini? Nah, itulah yang bisa dicari atau yang tercantum dalam teorema ini gitu ya. Caranya seperti apa? Ada dua, berarti kan kalau kita mau mencari jarak atau distance antara suatu titik menuju ke suatu garis ya yang berupa dia persamaan linier ya, maka caranya adalah D sama dengan mutlak dari AX0 plus BY0 plus C dibagi dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ya, kalau misalnya jarak dari titik ya ke suatu bidang ya, ke suatu bidang seperti ini persamaannya, maka D sama dengan X0 plus B, Y0 plus C0, Z0 plus D ya dimutlakkan dibagi dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat C kuadrat. Ya, contoh, saya mempunyai suatu titik ya dalam Rn gitulah ya, dalam R3 ini ya, kalau ini R3 ya. Kemudian saya mempunyai suatu bidang dengan persamaan sebagai berikut. Berapa sih jaraknya? Ya, berapa sih jaraknya? Nah, kalau dari sini kan kita bisa tahu ya, berarti X0-nya itu sama dengan 1 ya, Y0-nya itu sama dengan minus 4, Z0-nya itu sama dengan minus 3 ya. Sementara untuk A-nya ya itu sama dengan 2 ya, B-nya itu sama dengan minus 3, C-nya sama dengan 6 ya, dan D-nya sama dengan 1 ya. Kok 1 Pak gitu? Ya karena kan persamaannya kan kita mintanya kan adalah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, kalau persamaan ini kita bentuk ke dalam bentuk seperti itu, maka satunya ini kita geser ya. Kita geser ruasnya, pindah ruas ya, menjadi 2X min 3Y plus 6Z plus 1 sama dengan 0 ya. Makanya D-nya adalah 0. Udah dapat nih. Ya sudah, tinggal masukin rumus yang mana? Yang kedua, karena ini adalah jarak antara titik ke suatu bidang ya. Oke, nah sudah, tinggal masukin aja ke rumus yang kedua ya. Setelah masukin rumus yang kedua, diperolehlah distance atau jarak antara titik ke bidang tersebut itu adalah 3/7. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana cara menemukan jarak antara suatu bidang dengan bidang lainnya? Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi selain dari titik ke garis, titik ke bidang, kita juga bisa mencari jarak atau distance dari suatu bidang ke bidang yang lainnya. Ya. Nah, kalau menggunakan cara ini, kalau pertanyaannya adalah seperti ini, maka kita akan menggunakan dengan cara sedikit berasumsi. Ya, sedikit berasumsi. Bagaimana asumsinya, Pak? Nanti ada nilai Y dan Z-nya yang kita nolkan. Ya, jadi gini. Jadi kalau kita lihat ya, plane ini atau bidang ini itu dia paralel. Ya. Karena apa? Karena normalnya mereka itu merupakan paralel vektor. Kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat ya, nilai A B C mereka ya, nilai A B C kemudian A B C-nya ini merupakan paralel. Tahu dari mana, Pak? Kita lihat nih. Ini adalah komponennya untuk yang bidang pertama. Ini komponen untuk bidang yang kedua. Kalau kita lihat komponen bidang kedua itu dibentuk dari komponen yang pertama dikalikan dengan skalar atau skalar multiple tadi. Ya. Dikalikan dengan apa? Dengan 2. Coba ya. Komponen bidang pertama dikalikan dengan 2 itu akan menghasilkan komponen pada bidang yang kedua. Makanya ini paralel, ya. Paralel ya. Nah, kemudian karena untuk menemukan hal tersebut ya, jarak antara satu bidang dengan bidang lainnya, kita bisa memilih yang namanya arbitrary point. Ya, arbitrary point ya pada salah satu bidangnya ya, untuk mencari atau menghitung jarak antara satu bidang dengan bidang lainnya ya. Sehingga dengan cara arbitrary point tadi ya, kita ambil salah satu bidang, misalnya kita ambil bidang yang pertama yang ini persamaannya. Maka kita setting Y-nya sama dengan Z sama dengan 0. Ya, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 3.
Berarti komponen untuk bidang yang pertama itu adalah 3, 0, 0. Ya. Jadi menjadi suatu titik dia. Ya, titik yang berada pada X dan Y dan Z-nya 0. X-nya adalah 3. Ya. Nah, kemudian karena kita sudah dapat ini, ya, sudah dapat komponen ini, maka barulah kita bisa menggunakan yang mana? Yang rumus kedua ini. Ya, yakni jarak antara satu titik ke bidang yang lainnya. Ya, untuk jarak antara satu garis dengan garis yang lain sama caranya seperti ini. Ya, kita menggunakan arbitrary point. Ya, nah, kemudian kita masukkanlah ke rumus yang kedua, yang B, ya, sehingga diperolehlah distance-nya, jaraknya antara bidang satu dengan bidang yang lainnya pada kasus ini itu adalah 1/6. Itu ya. Oke, itu terkait dengan masalah jarak, ya. Masalah jarak pada vektor, ya. Kalau masalah jarak pada pasangan kalian saya nggak tahu cara penyelesaiannya, ya. Nah, tapi kalau pada vektor seperti ini cara penyelesaiannya, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah vektor dan parametric equation of line in R second and R third, ya. R second and R third, ya. Atau dia pada R kedua dan R ketiga, ya. Nah, kemudian seperti ini. Ada kondisi, ya. Bentar. Saya geser dulu ini saya, biar saya enak nulis-nulisnya, pen tab saya, ya. Oke, saya lanjutkan, ya. Jadi ada kondisi di mana, ya, kasus seperti ini terjadi, ya. Kasus seperti ini terjadi. Ya, ini seperti apa? Ya, jadi gini, misalnya, ya, kita memiliki, ya, suatu garis unik, ya, garis unik, di mana garis unik ini, ya, dia determinasi oleh poin x0, ya, yang berada pada suatu garis dan non-zero vektor yang dia merupakan paralel terhadap garis tersebut, gitu, ya. Jadi saya mempunyai x0, ya, ya, saya mempunyai x0, kemudian saya mempunyai non-zero vektor v, ya, yang mana dia paralel, sorry, yang di sini, ya, yang gambar pertama dulu, ya, yang mana non-zero vektor v ini itu paralel terhadap satu garis. Nah, garisnya ini, ya, yang garis yang lebih panjang ini, ya, dan garis yang lebih panjang ini. Nah, ada kasus seperti ini, ya, atau kasus yang seperti ini, yang kedua ini, di mana, ya, saya mempunyai dia dideterminasikan oleh titik x0, kemudian ada vektor v1 dan v2 yang mana dia paralel terhadap bidang atau dia berada pada bidang, ya, atau dia berada pada bidang, ya. Nah, untuk melihat visualisasinya itu dapat dilihat pada gambar yang pertama ini, yang kedua, ya. Ini kasusnya yang pertama ini adalah dia untuk R2, yang kedua ini adalah untuk kasus yang R3, ya. Untuk kasus yang R2 itu, ya, yang pertama, gambar pertama itu adalah saya mempunyai suatu vektor yang mana dia paralel terhadap suatu garis, ya. Kalau yang di gambar yang kedua itu saya mempunyai dua buah vektor yang mana dia paralel terhadap suatu bidang, ya. Nah, berdasarkan hal ini, yaitu makalah muncul teorema, ya. Nah, jadi katakanlah L merupakan suatu garis, ya, yang di bawahnya, ya. L merupakan suatu garis yang panjang ini, ya. Yang panjang ini L merupakan suatu garis, ya, yang mana dia mengandung atau memiliki poin x0, ya. Poin x0 ini, ya, kemudian L-nya ini dia paralel terhadap suatu vektor v, ya, suatu vektor v, ya. Maka, ya, dari hal ini atau dari visualisasi ini, ya, kita bisa mencari nih nilai dari x-nya berapa, ya. Ini misalnya x0, ya, kemudian ini x, ya, kemudian kita sudah punya suatu vektor v yang dia paralel, ya. Vektor v ini merupakan beberapa kalinya, ya, atau perkalian multiple skalarnya, ya, dari vektor yang dibentuk oleh x0 dan x, ya. Maka kita bisa mencari nih, ya, nilai x0-nya berapa, ya, nilai x-nya berapa. Pak berangkat dari mana gini? Gimana menjelaskannya, ya? Kemarin kan telah saya jelaskan suatu vektor yang dibentuk oleh dua titik, ya, itu dapat dicari dengan apa? Dengan cara komponen pada terminal poinnya dikurangi dengan komponen pada inisial poinnya. Benar, ya? Nah, misalnya katakanlah vektor ini, ya, yang dibentuk oleh x0 dan x ini merupakan vektor z misalnya, ya. Maka vektor z ini kan
dia komponennya itu dapat dicari dengan X dikurang X0. Ya, kemudian ada suatu vektor yang di bawahnya ya yang dia memiliki arah yang sama ya, yang mana dia paralel dengan vektor tersebut, yakni vektor V. Nah, vektor V ini ya itu kan merupakan vektor Z itu merupakan beberapa kalinya vektor V, gitu ya. Vektor Z ini ya merupakan dia beberapa kalinya vektor V, gitu ya. Misalnya ya, entah itu dia setengahnya, satunya, duanya, gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya dia memiliki arah yang sama. Sehingga berangkat dari ini ya, perkalian multiple skalar dari V atau TV itu sama dengan X dikurang X0. Ya, berarti kita bisa memperoleh X-nya berarti sama dengan X0 ditambah dengan TV, gitu ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian untuk kasus khusus ya di mana X0-nya sama dengan 0, contohnya ya. Contohnya X0 ini dia mulai dari sini, mulai dari titik 00. Ya. Ya, mulai dari titik 00. Ya, mulai dari titik 00. Maka untuk kasus tersebut ya dapat dicari bahwasanya X sama dengan T dikali dengan T sama dengan V. X sama dengan TV ya. X sama dengan TV. Kenapa? Karena ini kasusnya X0-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, berangkat dari hal ini ya, begitupun untuk bidang ya. Ini tadi kan untuk garis ya. Untuk garis. Nah, kalau untuk bidang ya itu sama ya. Sama. Jadi diingat-ingat aja rumusnya ya. Jadi untuk mencari X dikurang X0 ya, untuk mencari jarak dari sini untuk mencari vektor ini, komponen ini ya, itu sama dengan T1 V1 ditambah dengan T2 V2 ya, atau kita mencari X-nya sama dengan X0 ditambah dengan T1 V1 tambah dengan T2 V2 ya. Nah, dari ini ya, dari kasus ini maka muncullah suatu teorema ya, dua teorema tadi ya, yang pada garis dan pada bidang. Nah, kalau pada bidang teoremanya seperti ini ya. X sama dengan X0 ditambah dengan T1 V1 tambah dengan T2 V2 ya. Untuk kasus khusus di mana X0-nya sama dengan 0 sama ya, berarti X0-nya hilang, X sama dengan T1 V1 tambah T2 V2 ya. Nah, ini ya. Jadi seperti ini ya untuk membentuknya. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut ya, maka rumus X sama dengan X0 plus T dikali V ya, itu didefinisikan sebagai suatu garis yang melalui X0 ya, yang mana dia paralel terhadap V. Untuk kasus spesial X0-nya sama dengan 0, maka disebutkan bahwa garis tersebut yaitu pass through the origin, atau dia melewati titik 00 ya, garisnya ya. Nah, kemudian untuk kasus yang bidang ya, ini rumusnya ya, didefinisikan sebagai suatu bidang yang dia dilalui atau melalui X0 gitu ya, yang mana dia paralel terhadap V1 dan V2. Dalam kasus khusus ketika X0-nya sama dengan 0, bidang tersebut dikatakan bahwa dia melalui di origin ya, atau melalui titik 00-nya ya. Tuh. Nah, ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh kasus atau soal ya, persoalan terkait dengan vektor dan parametriknya, equation-nya ya. Jadi ada beberapa contoh soal ya, kita tidak akan bahas atau saya tidak akan bahas di sini ya. Silakan untuk kalian latihan gitu ya, dan tidak dikumpul ya, bukan tugas ya. Jadi silakan untuk latihan ya, silakan yang mau latihan, yang nggak mau juga nggak apa-apa ya. Tapi sekali lagi saya katakan, semakin banyak kalian latihan, maka kalian semakin paham dan akan semakin mudah ketika mengerjakan soal-soal UAS ya. Kalau ketika kalian UTS kemarin merasa wah soalnya sulit Pak, di luar dari soal yang salah kemarin ya, salah cetak kemarin ya, kan ada 4 soal tuh ya, 4 soal yang terakhir itu ya, kalau nggak salah soal 6, 8, 9, 10 atau 7, 8, 9, 10 gitu ya. Pokoknya 4 soal itu kan bisa dikerjakan karena soalnya nggak acak-acakan gitu ya. Maka ketika kalian merasa sulit mengerjakan soal tersebut ya, saya sarankan kalian banyak latihan ya, dan banyak untuk belajar ya. Bisa nanya sama temennya, bisa nanya sama seniornya, atau kalian yang biasa belajar sendiri ya silakan belajar sendiri ya. Jadi seperti itu, dan banyak-banyak latihan ya. Karena apa? Karena nanti UAS nanti tidak akan semudah kemarin gitu ya. Itu masih mudah kemarin UTS ya. Nanti UAS tidak akan semudah itu gitu ya. Kemudian saya pastikan ya, insya Allah ya soalnya nggak bakal salah cetak lagi ya. Maksudnya nggak acak-acakan kayak kemarin ya. Kemarin itu memang kesalahan dalam percetakan gitu ya, sehingga
acak-acakan gitu ya nilainya gitu ya, tapi insya Allah nanti UAS itu akan menjadi pelajaran gitu ya, sehingga UAS nanti bisa diperbaiki gitu ya ketika mencetak soal gitu ya. Nah, jadi silakan kalian banyak-banyak latihan ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi materi yang saya sampaikan gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada namanya line through two point in RN ya, atau garis yang melalui 2 titik ya. Garis yang melalui 2 titik ya. Tadi kan sudah saya katakan ya, untuk X sama dengan X0 T dikali dengan V, tambah T kali dengan V. Nah, kalau misalnya V-nya ini ya, itu didefinisikan sebagai X0 ya, inisial poinnya X0 menuju ke X1 ya, maka kan V-nya berarti X1 dikurang X0 ya. Maka kalau dimasukkan ke rumus ini tadi ya, maka menjadi seperti ini. Atau bisa juga dikatakan bahwasanya X merupakan 1 min T dikali dengan X0 ditambah dengan T X1 ya. Jadi bisa seperti itu ya. Ini disebut dengan two point vector equation atau persamaan vektor 2 titik ya. Nah, oke ya. Nah, kemudian dari situ ya kita bisa didefinisikan sebagai ini ya, X sama dengan X0 tambah dengan T dikali X1 minus X0 gitu ya. Nah, didefinisikan sebagai line segment from X0 to X1 ya, atau sebagai segmen garis ya dari X0 ke X1 ya. Jadi seperti itu ya. Atau bisa kita tuliskan juga sebagai ini bentuknya. Ini ya contoh soal lagi ya. Beberapa contoh soal yang melalui titik ya. Sebenarnya apa namanya ya, sama aja gitu ya. Contohnya salah satu contohnya aja gitu ya. Yang yang example 4 ya, example 4 ya. Find vector and parametric equation ya for line ya yang melalui poin ya. Jadi dia melalui poin ya. Katakanlah seperti ini ya, kurang lebih ya. Ini P, ini Q ya. Kemudian ini ada suatu garis ya. Nah, suruh ditemuin sama dia. Temukanlah vektor atau carilah vektor dan parametric equation. Vektornya berapa? Gampang ya. Vektornya berarti kan komponen pada Q dikurang dengan komponen pada P ya, atau komponen Q-nya berapa? 5 0 dikurang dengan 0 7 ya. Berarti vektornya itu memiliki komponen 5 dan minus 7. Nah, ini jadi vektor ya. Nah, kemudian parametric equation-nya seperti apa? Ya, parametric equation-nya seperti ini ya. Rumusnya ya. X sama dengan X0 ya. X1 sama dengan X2 parametrik. Nah, bisa menggunakan ini juga, tergantung yang mana, tergantung dia apakah dia melalui sebuah garis ataukah melalui sebuah bidang ya. Nah, kalau dia melalui sebuah garis, berarti caranya seperti ini ya, melalui caranya seperti ini. Itu kalau misalnya vektornya tidak diketahui, vektor V-nya. Tapi kalau kasus ini vektor V-nya kan kita tahu nih ya, vektor V-nya kita tahu yakni 5 dan minus 7 gitu ya, maka bisa masukkan ke rumus ini ya, bisa masukkan ke rumus ini. Berarti X sama dengan X0-nya berapa ya? X0-nya kan berarti sebentar, X1 dikurang X0 ya. Oh, kita udah dapat nih ya, berarti kan X0-nya ya, sebentar, T X sama dengan X0. Oke, X0-nya berarti 0,7 ya. Kemudian ditambah dengan T ya, X1 dikurang X0 ya. X1 dikurang X0-nya itu adalah 5 7 minus 7 seperti ini ya. 5 minus 7 seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu. Itu bisa, atau misalnya kalian bisa tuliskan dengan yang cara yang kedua ini ya. X ya, X sama dengan 1 min T ya, X0 ya, berarti dikali dengan 0,7 ya, ditambah dengan T dikali dengan X1 ya, 5 0. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi dia parametric equation-nya seperti itu ya, tinggal diselesaikan saja gitu ya. Oke, dan seterusnya ya, nanti kalian bisa kerjakan sendiri ya.
Ini yang untuk melalui garis yang melalui 2 titik ya, 2 titik seperti ini ya, garis yang melalui 2 titik. Jadi caranya bisa seperti itu ya. Oke. Untuk soal nomor 5 ya bisa kalian kerjakan sendiri ya. Pokoknya berdasarkan materi yang saya sampaikan ini. Selanjutnya cross product dari vektor. Nah, ya. Jadi saya pernah kalau nggak salah ya, suatu hari saya nyampein bahwasanya vektor itu antara dot dan cross itu beda. U.V dengan U cross V itu beda. Berbeda dengan kalau hukum asosiatif pada perkalian biasa. 2.3, 2 dikali 3, ini kan pengertian sama ya. 2.3, 6. Ya, 2 dikali 3, 6. Ya. Tapi kalau dalam vektor, dot dan cross itu beda. Ya, makanya kita tidak menyebutkannya kali. Kalau kali itu nyebutnya UV kayak gini, U dikali V gitu ya. Tapi kalau U dot V, U cross V, kita tidak menyebutnya kali, tapi U dot dan dot product dan cross product gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, didefinisikan bahwa jika kita mempunyai suatu vektor U dan vektor V ya, dalam 3 space atau R3 ya, maka cross product dari U cross V itu adalah U2 kali V3 dikurang dengan U3 kali V2, dan seterusnya. Kalian bisa ngapalin ini. Kalau kalian bisa ngapalin, silakan dihafalin rumusnya. Tapi kalau nggak bisa, ada cara pengertiannya. Jadi sebenarnya ya, komponen-komponen ini itu merupakan suatu determinan dari komponen dari matriks tersebut, dari vektor tersebut yang komponennya diubah dalam bentuk matriks ya. Jadi saya punya vektor U dan vektor V. Ya, saya ubah dalam bentuk matriks nih seperti ini. U1, U2, U3. Ya, V1, V2, V3. Ya. Nah, kita lihat nih ya. Untuk yang pertama. Untuk yang pertama itu caranya adalah saya hapus dulu ya, biar enak melihatnya. Ya, untuk cara yang pertama itu adalah kita lihat kita mau mencari komponen yang berapa. Oh, komponen yang pertama. Kalau kita mau mencari komponen yang pertama, maka kita hilangkan dulu kolom yang pertama ini. Maka akan membentuk suatu matriks yakni U2, U3, V2, V3 ya. Kemudian kita cari determinannya. Cara mencarinya seperti apa? AD min BC ya. AD min BC ya determinannya. Ya. Maka AD min BC berarti U2 kali V3 dikurang dengan U3 kali V2. Ya, ini untuk komponen yang pertama. Ya, untuk komponen yang kedua sama saja. Ya, tinggal kita hilangkan kolom yang keduanya. Ya, hilangkan kolom keduanya berarti menjadi U1, U3, V1, V3. Cuma di sini ada perbedaannya. Ya, kita lihat. Di sini bentuknya adalah U3V1 ya. Di sini U3V1 minus U1V3 ya. Kalau kita lihat determinannya ini ya itu adalah U1V3 dikurang dengan U3V1 kan? Kebalikannya kan? Berarti caranya kita harus mengalihkan ya determinan ini dengan minus sehingga bentuknya sama seperti ini. Makanya ya untuk yang komponen yang kedua, rumusnya agak berbeda dikit, yakni ditambahkan minus ya. Minus determinannya berapa ya? Berarti dia minus AD min BC atau sama dengan BC min AD ya. Nah, itu untuk komponen yang kedua. Untuk komponen yang ketiga sama saja ya. Nggak pakai minus dia. Sama saja seperti mencari komponen yang pertama. Artinya matriks tersebut ya kolom ketiganya dihapus ya sehingga membentuk suatu matriks baru yakni U1 U2 V1 V2. Maka determinannya adalah AD min BC ya, U1 V2 ya dikurang dengan U2 V1 ya. Tuh sama ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dinotasikan seperti itu. Jadi kalau kalian nanti mau mengingat rumusnya, kalau kalian hafal atau bisa mengingat rumusnya seperti ini, ya silakan saja. Tapi kalau kalian tidak ingat, ya silakan menggunakan determinan notation atau notasi determinan. Ya, caranya mencarinya seperti saya katakan tadi. Ya, untuk yang komponen ke-1 dengan komponen ketiga itu sama seperti biasa, cuman
Kalau yang komponen kedua ditambah minus. Jangan lupa. Ya. Sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Temukan U cross V di mana vektor U adalah sebagai berikut ya. Nah, vektor V adalah sebagai berikut ya. Caranya tadi sudah saya ajarkan ya. Saya sudah ajarkan sehingga ketahuilah bahwasanya U cross V itu sama dengan 2 minus 7 minus 6 ya. Jadi ada cerita lucu ya. Jadi kan selama ini saya itu kalau ketika ketika melakukan uji kompre ya, uji komprehensif, saya selalu ngasih pilihan ya ke anak-anak ya, mau hitung-hitungan atau mau teori. Saya bilang kalau misalnya mereka mau teori maka saya masukkan ujian komprenya lingkungan tambang, tapi kalau mereka mau hitung-hitungan saya masukkan komprenya aljabar linier ya. Mereka kebanyakan memilih hitung-hitungan ya. Jadi saya selalu nanya seputar dari matriks ya. Saya seputar nanya dari matriks. Kemudian suatu hari ya, pola saya itu sudah dibaca sama anak-anak yang mau uji kompre gitu ya, uji kompre untuk tugas akhir. Polanya sudah baca. Oh yaudah, untuk Pak Rio mintanya yang hitung-hitungan aja, terus belajarnya yang matriks aja gitu kan. Jadi udah kebaca itu kan. Nah, akhirnya bisa kan, lancar dia kan. Teman-temannya sebelumnya suruh nyusun matriks saja kadang susah gitu ya, suruh mengalihkan matriks saja bingung gitu ya. Nah, tapi dia lancar. Oke lah, selesai. Untuk pertemuan berikutnya, untuk kompre berikutnya, mahasiswa berikutnya, saya tanya ya, mau teori apa mau hitung-hitungan ya. Dia bilang dengan mantapnya, saya coba hitung-hitungan Pak. Wah, dalam hati saya, wah sudah prepare ini ya. Pasti prepare matriks. Oke, saya bilang. Kalau gitu saya ale ya, siapa katanya. Tulis di papan tulis ya. Saya mempunyai suatu vektor, langsung dia bilang, waduh, kata dia kan, langsung dia refleks bilang, waduh, kenapa? Saya bilang, nggak apa-apa Pak, katanya. Saya mempunyai suatu vektor, ya, dengan komponennya 2, 3, 4. Nggak nulis nih dia, diem aja dia. Kenapa? Saya bilang, pura-pura mikir, diem, lupa, kata saya. Iya Pak, lupa. Coba tulis dulu komponennya. Diem aja kan, masa nulis komponennya aja nggak bisa, saya bilang kan. Nulis komponennya juga nggak bisa Pak, nggak belajar katanya. Terus apa yang kamu pelajari? Matriks Pak katanya. Sudah saya duga kan. Akhirnya polanya saya ubah ya. Saya ngambil vektor ya. Saya ngambil vektor. Akhirnya dia langsung refleks bilang, waduh katanya kan. Karena mungkin dia nggak belajar vektor ya, yang dipelajarin cuma matriks gitu ya. Nah jadi kalian nanti ketika kompre itu sebenarnya semua dipelajari ya. Ya jadi ketika kompre itu sebenarnya dosen itu lebih menanyakan tentang mata kuliah ya. Bukan lagi konten dari ini kalian, bukan lagi konten dari tugas akhir kalian ya, lebih ke mata kuliah. Misalnya saya mengajar lingkungan tambang, ngajar ALE, ngajar TTL ya, ngajar ANDAT gitu ya. Saya nanyain seputar itu. Ya. Nanyain seputar itu. Nah, begitupun dosen-dosen yang lain ngajar apa gitu nanyain seputar itu. Biasanya seperti itu ya. Atau misalnya ada juga yang bertanya semua mata kuliah bisa juga gitu ya. Jadi tergantung dosennya mau yang mana gitu ya. Kalau saya biasanya tergantung sesuai dengan mata kuliah yang saya ajarkan gitu ya. Saya suruh milih ya. Mahasiswanya mau milih apa nih ya? Mau milih teori apa mau milih hitung-hitungan gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi apa yang dapat kita ambil dari sini? Jadi yang dapat kita ambil dari sini adalah ketika kalian sudah mempelajari sesuatu itu jangan mudah dilupakan gitu ya. Mata kuliah ini bukan mantan ya. Jadi mata kuliah ini nggak harus dilupakan begitu saja gitu ya, diingat-ingat gitu ya. Pak, tapi kan nanti misalnya contohnya, saya belajar lingkungan tambang gitu ya. Terus tapi Pak, saya nanti TA-nya nggak ada lingkungannya sama sekali Pak. Misalnya saya ngambil ini peledakan gitu ya, misalnya sama Pak Alio Pak gitu, ngambil peledakan dan nggak ada lingkungannya, nggak ngebahas sama lingkungannya sama sekali gitu ya. Kalau misalnya ketemu dosen pengujinya bukan saya, ya mungkin bisa lewat kalian lingkungan tambang, maksudnya bisa aja nggak ditanyain lingkungan tambang. Tapi kalau kalian ketemu dosen pengujinya saya, maka lingkungan tambang itu wajib kalian pelajari lagi, meskipun TA kalian nggak ada sangkut pautnya atau nggak ada hubungannya dengan lingkungan tambang. Nah, ya seperti itu ya caranya ya. Nah makanya Ale ini harus diingat-ingat juga ya, karena bisa jadi kalian nanti ketemunya sama saya pengujinya ya. Nah, saya tanyakan nanti ya, berapa 3 tahun ke depan lah ya, kurang lebih 3 tahun ke depan, 3 tahun kurang ke depan kalau kalian uji kompre, saya tanyain Ale ya, saya tanyain
vektor, kalau kalian jawabnya lupa, nggak belajar, padahal udah saya ingatkan ya 3 tahun sebelumnya ya. Jadi buat kalian seperti ini, ya bisa jadi saya ini adalah dosen di masa depan kalian yang ke masa lalu saat ini. Gitu. Jadi saya bilang ini sekarang, buat kalian yang nanti penguji komprenya saya, berhati-hatilah gitu ya. Kalau ketemu saya gitu ya. Kalau saya misalnya masih tugas belajar ya beda cerita ya. Ya seperti itu ya, karena 3 tahun ke depan itu kan siapa yang tahu gitu ya. Tapi kalau ketemu saya ya diingat-ingat aja gitu ya. Vektor ini ya. Oke, saya lanjutkan. Baik, dari vektor tadi ya, dari dengan cost product tadi, kita memperoleh beberapa teorema. Ini langsung saya rangkum aja. Ya, nggak saya jelaskan dari mananya, tapi langsung saya teoremanya ya, terkait dengan cross dan dot product pada vektor ya. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kemudian ya, determinan form of cross product. Jadi bentuk determinan dari cross product ya, tadi kita ketahui ya bahwasanya untuk mencari cross product ya, untuk komponen yang pertama seperti ini, komponen yang kedua sama ya, mencari determinannya ditambah dengan minus, komponen yang ketiga sama ya. Kemudian dalam bentuk determinannya ya, kalau misalnya determinal form ya, itu ditambah IJK-nya ya, di atasnya IJK. Jadi saya mempunyai vektor U dan vektor V, masing-masing komponennya adalah V1, U1, U2, U3, V1, V2, V3 ya. Maka ketika saya mencari cross produknya ya, itu saya bentuk seperti ini ya, yakni IJK, kemudian komponen U-nya berapa, komponen V-nya berapa. Nah, cara mencarinya sama seperti tadi ya. Untuk komponen yang pertama ya, saya mencarinya determinannya ini, kemudian saya tambahkan I ya, kemudian minus komponen yang kedua sama aja cara mencarinya, tambahkan dengan J. Komponen ketiga caranya mencarinya sama saja, tambahkan dengan K ya. Contoh, saya mempunyai vektor U dan vektor V dengan masing-masing komponen sebagai berikut. Carilah U cross V-nya berapa ya, maka saya susun dulu ya dalam suatu matriks ya, yakni I, J, K, komponen ke U, komponen V-nya berapa ya. Nah, udah tinggal cari ya. Ketika saya mencari komponen yang pertama, berarti kolom yang pertama saya hilangkan ya. Saya mencari determinannya. AD min BC, 2 dikali 1, 2, dikurang dengan 0 kali 2, 0 ya, maka 2. Berarti di sini 2I. Minus atau dikurang ya. Saya mencari komponen yang keduanya, berarti ini yang saya hapus ya. Berarti AD min BC, 1 kali 1, 1, dikurang dengan minus 2 kali minus 3, minus 6 ya. Maka ini 7 ya, maka di sini 7J ya. Kemudian selanjutnya yang komponen yang ketiga ya, cara mencarinya sama ya, saya hilangkan yang ini ketiga ya. 1 kali 0, 0 dikurang dengan 3 kali 2, 6, berarti minus 6 ya, maka di sini minus K. Seperti itu ya. Itu terkait dengan determinan form atau bentuk determinan ya. Tapi kalau untuk cross product biasa cara mencarinya tadi seperti ini ya. Kalau dia determinan form berarti dia ada tambahan IJK-nya ya. Kemudian geometric interpretation of cross product atau interpretasi geometrik dari cross product ya, atau produk cross ya. Jadi kita ketahui bahwa ya, untuk mencari besaran suatu cross product ya, itu dapat dicari dengan norm U dikali norm V dikali dengan sin theta. Taunya dari mana? Nah, taunya dari sini. Kalau kita gambarkan sebagai suatu bentuk vektor ya, vektor V dan vektor U ini akan membentuk namanya paralelogram atau apa kemarin? Jajar genjang ya. Nah, dari jajar genjang ini dia akan membentuk suatu sudut ya. Suatu sudut ya, katakanlah sudut theta. Kemudian sudut ini ya, besarannya itu dapat dicari dengan apa? Dengan cara norm V dikali dengan sin theta. Ya, seperti yang kita ketahui kalau kita mencari suatu bentuk ya, luas suatu bentuk itu adalah alas kali tinggi. Ya. Suatu bangun itu adalah alas kali tinggi. Nah, dari paralelogram ini atau dari jajar genjang ini kita ketahui bahwasanya untuk mencari luasnya yakni base dikali dengan altitude. Altitude ini adalah tingginya atau alas kali tinggi kita mengenalnya ya. Di mana kita ketahui dari gambar ini alasnya adalah norm U, sementara tingginya adalah norm V dikali sin theta ya. Nah, maka norm U dikali norm V dikali sin theta itu sama dengan norm dari U cross V ya, atau besaran dari U cross V ya. Maka dapat dikatakan bahwasanya norm U cross V atau besaran U dikali cross V itu sama dengan luas area dari jajar genjang
ya, yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Gitu ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Ya, saya mempunyai suatu vektor, dua vektor, ya, di mana dua vektor ini ada vektor yang satunya dibentuk dari titik P1 dengan P2 dan ada yang dari titik P1 dan P3. Tentukanlah atau temukanlah ya area yang berbentuk segitiga ya dari gambar ini. Kalau kita lihat area yang berbentuk segitiga ini merupakan setengah dari luas paralelogram atau luas dari jajar genjang. Ya, maka kita harus mencari dulu luasnya berapa. Ya, mencari dulu luasnya berapa. Ya. Sebelum kita mencari luasnya berapa, tadi kan luasnya berapa? Luasnya adalah nom U dikali dengan nom V dikali dengan cos. Ya, kalau kita lihat tadi ya rumus mana tadi? Nah, ya, kalau kita lihat nom U dikali dengan nom V dikali dengan sin, ya, sin theta, ya, atau sama dengan besaran dari U cross V. Ya. Nah, karena di sini kita lihat, di sini tidak diketahui sama sekali cos tetanya atau tidak diketahui sama sekali tetanya, sudutnya. Maka berarti kita menggunakan rumus yang pertama, yakni besaran dari U cross V atau nom U cross V. Ya, kita cari dulu ya vektor U-nya komponennya berapa, vektor V-nya komponennya berapa. Caranya seperti apa? Ya kita ibaratkan. Ini ibaratkan vektor U. Vektor U kan berarti dibentuk dari titik P1 dengan P3 misalnya ya. Maka komponennya adalah X3 dikurang dengan X1 ya, Y3 dikurang dengan Y1, Z3 dikurang dengan Z1 ya. Ini ini gak usah saya jelaskan lagi ya. Caranya seperti itu ya, sehingga nanti diperolehlah vektor U ya. Kemudian sama vektor V-nya ini itu sama juga dibentuk oleh P1 dengan P2 ya. Nah, setelah kita dapat vektornya ya, barulah kita cari cross-nya ya. Cari cross-nya berapa? Oh, ternyata cross-nya adalah sebagai berikut. Ya. Nah, setelah kita dapat cross-nya ya, barulah kita mencari luasnya. Tadi dikatakan bahwasanya luasnya itu sama dengan nom U cross V. Ya, karena luas segitiga ini merupakan setengah dari luas paralelogram atau luas dari jajar genjang, maka setengah dari A. Ya, setengah dari A ya, cross-nya berapa tuh? 15. Ya. Oh, nomnya dicari dulu ya. Nomnya dicari dulu, ternyata diperoleh 15. Berarti setengah dari 15 ya. Berarti 15/2. Maka luas dari segitiga ini ya, itu adalah 15/2. Ya. Kayak mana Pak kalau nggak mau mencari luas segitiganya? Misalnya mau mencari luas seluruh jajar genjang ini, ya udah, nggak usah dikalikan dengan setengah ya. Berarti A-nya sama dengan nom U cross V. Di mana nom U cross V itu sama dengan 15, maka A-nya atau luasnya sama dengan 15. Luas dari area jajar genjang ini yang dibentuk oleh vektor yang terdiri dari P1, P2, P3 ini itu adalah 15 ya. Oke, selanjutnya ini terkait dengan dot dan cross product ya. Jadi katakanlah jika saya mempunyai vektor U, vektor V, dan vektor W dalam tree space atau R3 ya, maka saya bisa menemukan rumus ini, yakni U dot V cross W-nya. Ya. Nah, U dot hasil V cross W ini itu disebut dengan scalar triple product. Ya, scalar triple product. Ya. Cara mencarinya seperti apa? Ya, cara mencarinya adalah U dot V cross W ini itu dapat dicari dengan seperti ini. Jadi saya membentuk suatu matriks ya, yang mana matriks ini baris pertama itu terdiri dari komponen U, baris kedua terdiri dari komponen V, baris ketiga terdiri dari komponen W. Jadi U dot V cross W itu merupakan scalar triple product, di mana cara mencarinya adalah dengan membentuk suatu matriks seperti ini. Ini dapatnya dari mana Pak? Ini penjelasannya ya. Ya, yang panjang ini penjelasannya ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, sehingga diperolehlah U dot V cross W itu sama dengan suatu matriks yang dibentuk dari komponen-komponen U, V, dan W. Ya. Nah, contoh ya. Saya mempunyai suatu vektor ya yang terdiri dari nilainya adalah 3i dikurang minus 2j minus 5k dan seterusnya, V-nya begitu dan W-nya begitu. Ya, carilah U dot
V cross W ya. Maka seperti saya bilang tadi, kita membentuk dulu suatu matriks ya. Membentuk suatu matriks yang mana baris pertama ini adalah komponen dari U, komponen dari V, komponen dari W. Setelah membentuk suatu matriks tersebut, barulah kita mencari determinannya ya. Saya sudah ajarkan cara mencari determinan ya. Diperolehlah determinannya itu adalah 49. Maka scalar triple product atau U dot V cross W ini nilainya adalah 49 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada soal seperti itu jangan bingung lagi ya. Nah, maka dari situ ya kita bisa memperoleh yang namanya teorema ini ya. Jadi nilai absolut atau nilai mutlak dari determinan ini ya, determinan ini yang dia membentuk suatu jajar genjang ini sama dengan luas dari jajar genjang ini. Ya. Kan tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi determinan dari vektor yang membentuk suatu jajar genjang itu sama dengan luasnya. Begitupun dengan yang R3 ya. Mutlak dari determinan ini, determinan suatu vektor ya, 3 vektor yang membentuk suatu paralelogram ya, yang dia berbentuk dibilang bentuk kubus bukan gitu ya, karena dia jajar genjang tapi yang beruang, yang memiliki volume gitu ya. Maka itu volumenya itu bisa dicari dengan apa? Dengan cara mencari determinannya. Ya, dengan cara mencari determinannya. Oke ya. Apa ya? Apa dibilangnya nih? Dibilang kubus bukan. Kalau kubus itu kan dibentuk dari persegi ya. Dibentuk dari persegi yang memiliki sisi-sisi yang sama gitu ya. Nah, tapi kalau jajar genjang ini dibentuk suatu ruang seperti ini yang memiliki volume gitu ya. Disebutnya apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada ya. Nah, cari ya, apa nyebutnya apa gitu ya, nyebutnya apa gini ya. Kalau kubus kan, kalau balok ya itu dibentuk dari persegi panjang ya kan. Balok namanya ya. Nah, kan dibentuk dari persegi panjang. Kalau kubus itu dibentuk dari persegi ya kan. Nah, kalau suatu suatu bangun ruang yang memiliki volume gitu dibentuk dari jajar genjang atau paralelogram, itu apa disebutnya? Ya, apa? Nah, cari sendiri nanti ya. Oke. Kemudian nah, ada teorema. Jika vektor ya UVW ya, kemudian dia hasilnya 0 ya, jadi hasil multiple skalarnya U dot V cross W, ternyata dia menghasilkan 0 determinannya. Maka dapat dikatakan bahwasanya UVW itu memiliki inisial point yang sama atau titiknya sama. Jadi seperti ini. Ya, misalnya aja ini ya. Ini U, ini V, ini W, misalnya vektor W. Nah, maka kalau dia determinan dari scalar triple product itu 0 ya, atau hasil dari scalar triple product itu 0, maka dapat dipastikan bahwasanya ketiga vektor ini memiliki inisial point yang sama atau berada pada inisial point yang sama atau inisial point-nya coincide gitu ya. Jadi seperti itu. Ini teoremanya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada Pak? Ya, silakan. Nggak ada Pak, nggak ada. Oh, nggak ada. Kirain saya ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, ya sudah. Kalau tidak ada ya, kalau tidak cukup sekian. Nanti ini ya, mana tadi? Beberapa soal tadi. Ya, nah ini ya, beberapa soal ini untuk kalian latihan ya. Nah, untuk kalian latihan ya, silakan dicoba-coba ya, mandiri gitu ya. Belajar mandiri gitu ya, berdasarkan teorema ataupun berdasarkan teori yang sudah saya sampaikan gitu ya. Nah, kemudian kalian aplikasikan atau kalian kerjakan soal ini gitu ya, sehingga nanti kalian lebih paham ketika melaksanakan UAS gitu ya, atau mengerjakan soal di UAS gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, tidak ada yang ingin ditanyakan ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Selamat berakhir pekan ya. Sampai bertemu lagi insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama gitu ya. Saya akhir. Oh iya, kalian sudah itu udah diikutkan belum? Udah dilibatkan belum? 2022. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Nah, saya dapat undangan tuh ya. Insya Allah kalau memang tidak ada halangan atau tidak ada urusan mendadak gitu ya. Sejauh ini nggak ada urusan mendadak ya, tapi kalau nanti tiba-tiba ada urusan mendadak yang tidak dapat ditinggalkan, ya mungkin saya nggak bisa hadir. Tapi kalau saya
sejauh ini tidak ada gitu ya. Jadi saya dapat undangan dan insya Allah nanti hadir di wisuda ya. Ini pertama kalinya ya saya hadir di wisuda karena kemarin ketua acaranya itu minta langsung ke saya ya. Minta langsung ke saya karena kebetulan juga dia KKN-nya itu di desa yang saya juga melaksanakan KKN gitu ya, kelompok dia gitu ya. Dia minta, Pak datang dong wisuda. Gimana saya mau datang? Saya bilang saya aja diundang aja enggak. Terus saya mau di sana mau ngapain? Mau kikuk-kikuk kata saya. Nah ini beneran Pak datang? Iya. Beneran diundang ya, beneran diundang gitu ya. Jadi ini pertama kalinya saya datang wisuda. Kalau besok datang gitu ya, insya Allah ya. Kalau besok datang insya Allah berarti itu pertama kalinya saya datang wisuda karena pertama kalinya juga diundang ya. Sebelum-sebelumnya nggak diundang ini ya, karena ini permintaan langsung dari acara ya, dari ketua acara atau apalah bahasanya itu ya. Nah, maka saya diundang gitu ya. Baik, selamat berakhir pekan dan selamat wisuda. Biasanya kalau sudah dilibatkan ya, silakan. Ini wisuda pertama kalian ya? Iya nggak? 2022? Oh enggak, sebelumnya sudah ada juga ya? Ya, yang wisuda sebelumnya. Oke. Ya, selamat wisuda ya. Selamat istilahnya dalam tanda kutip melayani ya, menjadikan kakak atau abangnya sebagai raja dan ratu sehari gitu ya. Karena apa? Karena kalian juga nanti insya Allah akan berada di posisi itu nantinya gitu ya, di mana kalian akan dijadikan ratu dan raja sehari oleh junior kalian nantinya gitu ya, ketika kalian akan lulus gitu ya. Maka silakan jadikanlah mereka sebagai raja dan ratu, jadikanlah acara tersebut berkesan bagi mereka sehingga nanti itu akan bertimbal balik ya, atau akan berimbas juga pada kalian ketika kalian wisuda lulusan gitu ya, kalian juga akan diperlakukan yang sama oleh junior kalian gitu ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.